boleh meskipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahu adzim. Bagaimana kamu bisa kafir dan ingkar kepada Allah padahal awalnya kamu adalah orang yang mati, kemudian kamu dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, dan kepada Allah lah kalian seluruhnya akan berpulang atau kembali. Jemaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan dan kemauan guna untuk datang ke masjid dalam rangka yaitu mengimaratkan masjid, memakmurkan masjid, dan sekaligus adalah untuk mendulang pahala yang banyak di dalam masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita selama di dalam masjid ini sampai kita pulang nanti menjadi sebuah tabungan amal akhirat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, ayat yang kita bacakan tadi ya, di situ Allah menjelaskan ada 4 periode hidup kita. Jadi fase kehidupan kita sampai yaitu 2 kali mati, 2 kali hidup. Ya, sebagaimana katakan kaifa takfuruna billah. Kenapa kok kalian kata Allah sampai ingkar kepadaku? Ya, wa kuntum amwat. Kalian dulu adalah amwat, mati. Nah, itu. Summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan. Setelah itu summa yumitukum, kemudian kalian dimatikan. Ya, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah dikembalikan. Jadi awak mati, hidup, mati, hidup. Nah itu. Ya, itu sampai fase nama lalui paji itu. Ya, setiap orang yang lahir pasti melalui 4 fase kok tadi. Nah, mati pertama di mana? Itulah mati ketika kita belum ya berada di alam dunia ini. Ya, masih kita namanya di alam ruh gitu. Ya, kemudian kita hidup di dunia, mungkin ada yang 1 hari, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang beribu-ribu tahun gitu. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Mati lagi gitu. Mati, ya, mati. Kemudian berapa lamanya? Wallahu a'lam. Kemudian hidup kembali, itulah yang disebut dengan kehidupan akhirat. Nah, kemudian hidup untuk apa? Ilaihi turja'un. Ya, kita kembali berkumpul kepada Allah semuanya. Karena kita dari Allah, ya, kembali kepada Allah. Nah, berarti kesimpulannya adalah langsung kesimpulan kali. Ya, apa kesimpulannya? Bahwa kita ini setelah hidup di dunia ini akan kembali kepada Allah. Nah, itulah disebut dengan
ya akhirat. Itu disebut dengan akhirat. Dunia akhirat. Mana yang lebih mulia, dunia akhirat? Lebih mulia akhirat. Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Cuman orang kadang-kadang menganggap dunia ini lebih baik daripada akhirat. Ya, padahal Allah sudah jauh-jauh mengatakan ya bahwa akhirat itu yang lebih baik daripada dunia ini. Nah, kalau kita diberi oleh Allah informasi bahwa akhirat lebih baik, ya kenapa kita harus ya terlalu berambisi ya merebut dunia ini? Ya, kenapa? Karena akhirat itu nanti yang jauh lebih baik. Tapi dunia tidak boleh kita tinggalkan. Ya, karena dunia ini jembatan untuk sampai ke akhirat. Nah, jadi kesimpulan atau judul pengajian kita malam ini adalah kalau memang kita meyakini bahwa kita semua akan kembali ke kampung akhirat, tentu butuh persiapan. Butuh persiapan. Karena kehidupan di akhirat itu lebih panjang daripada kehidupan di dunia ini. Di dunia ini kita hidup paling-paling ya kalau umat Nabi Muhammad ini antara 60-70 kata Nabi. Ya, kalau ada 80, 90, 100, nah itu sudah ya satu-satu yang sebut tadi. Nah, jadi setelah kita hidup di dunia, kemudian kita manusia ini meninggal, wafat, di mana? Nah, pertama standby dulu. Ya, daftar tunggu dulu kita dulu. Apa namanya? Transit dulu di alam barzah. Nah, di alam barzah dulu. Tidak ada langsung itu apa namanya ke surga. Ya, di alam barzah dulu. Nah, alam barzah itu berapa lamanya? Wallahu a'lam. Ya, tidak ada ya informasi yang jelas yang pasti berapa lamanya. Apa itu alam barzah? Alam barzah itu adalah alam seperti rumah kaca. Nah, rumah kaca sebaliknya. Jadi bisa melihat ke depan, bisa melihat ke belakang. Itu alam barzah itu namanya. Ya. Melihat ke belakang apa artinya? Orang yang sudah meninggalkan dunia berada dalam alam barzah itu dia bisa melihat dunia ini. Apa yang dilakukan oleh orang di dunia ini dia melihat. Apalagi ya dia melihat keluarganya yang ditinggal. Kalau keluarganya, anaknya, ya istrinya atau suaminya atau cucunya, cicitnya ya rajin sholat, orang soleh, soleha, nah, gembira dia. Ya, tapi kalau seandainya keluarga yang ditinggalkannya centang perenang agamanya, ya maka sedih dia. Itu maksudnya melihat ke belakang. Kemudian alam barzah bisa melihat ke depan. Apa maksudnya? Yaitu setiap orang yang berada dalam alam barzah itu bisa melihat, dikasih oleh Allah, yaitu pandangan penglihatan sebahagian dari surga dan neraka itu. Kalau orangnya baik, soleh, diperlihatkan oleh Allah nanti surga itu. Nah, inilah tempat kamu nanti kata Allah itu dalam hadis itu. Tempat kamu nanti di sini, istana untuk kamu. Ya, melihat itu lalu dia minta supaya cepat kiamat terjadi. Oh, tidak bisa, tunggu kata Allah. Ya, kemudian dibukakan pintu surga, kemudian berhembuslah ya hawa surga itu ke kuburannya. Itu kalau orang baik. Sebaliknya kalau orang itu tidak baik, orang yang pendosa, durjana, kemudian dia meninggal tidak sempat tobat, lalu diperlihatkan kepada yang neraka. Kata Allah, inilah tempat kamu nanti di neraka. Melihat neraka, lalu dia ketakutan. Ya, dia ketakutan. Kemudian apalagi? Ya, ditiupkanlah, ya dibuka pintu neraka. Kemudian ditiupkan ya hawa neraka itu. Kemudian dia merasakan bagaimana tidak sedap dan baunya dan panasnya ya itu hawa neraka tadi. Itulah yang kita baca dalam doa kita berziarah. Nah, apa doa kita? Allahumma ja'al qabrahu ya atau qabraha raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur ibu, bapakku, kakak, adik-adikku, anakku yang sudah meninggal ini bagaikan taman dari taman surga.
Wala taj'al, jangan engkau jadikan ya Allah kuburnya ini hufratan min hufarinnar. Ya, jangan kau jadikan ya Allah kuburnya bagaikan satu lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi hufratan itu bisa diartikan tungku neraka gitu. Nah, itu ya alam barzah itu. Nah, berapa lama kita di sana? Nggak tahu. Kemudian apalagi setelah itu nanti terjadilah namanya hari kiamat, yaumul kiamat atau yaumul ba'ts, hari berbangkit. Ya, semua nanti akan berbangkit. Ya, semua yang sudah mati semuanya berbangkit. Ya. Dan di dalam hadis katakan kuburan yang pertama dibangkit oleh Allah nantilah kuburan Nabi Muhammad SAW yang terletak ya di Masjid Nabawi tadi itu. Kemudian kuburan ya yaitu sahabatnya Abu Bakar, Umar. Kemudian kuburan yang di dekat ya Masjid Nabawi itu namanya kuburan Baqi'. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kuburan yang kedua nanti dibangkitkan itu kuburan yang ada di kota Mekah di Ma'la itu. Baru nanti ya dibangkitkanlah orang-orang yang ada di semua di bumi ini ya. Itu yang disebut dengan hari kiamat. Bagaimana situasi orang nanti dibangkitkan dalam ketika hari kiamat itu? Di dalam hadis katakan orang nanti berbangkit di hari kiamat itu pertama dalam keadaan kelaparan. Ya, maka tidak boleh Pak Haji sekian ribu tahun di dalam kubur ada makan. Orang dibangkitkan nanti dalam keadaan haus. Ya, haus. Orang nanti dibangkitkan dari kuburnya nanti dalam keadaan tidak berpakaian. Kain kafan itu hancur. Ya kan? Jadi orang semuanya nanti bangkit dari kubur itu kecuali yaitu para nabi dan rasul itu kemuliaan. Tapi selain nabi dan rasul itu bangkit dalam keadaan telanjang. Tidak pakaian. Oh tidak kado kan nanti orang akan mencari ya orang sebelahnya itu. Nah, tidak akan ada itu pikiran itu lagi. Ya, dibangkitkan dalam keadaan lapar, haus, kemudian telanjang, dan yang keempat dibangkitkan dalam keadaan susah. Ya, sehingga karena begitu susahnya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi. Orang nanti ya meninggalkan ayahnya, ditinggalkannya ibunya, ditinggalkan ya anaknya, ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena ketika itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Setelah itu kita namanya berkumpul di mahsyar namanya. Padang mahsyar. Baralamannya itu tagak saja nanti itu, tagak saja. Di padang mahsyar itu dalam hadis kata 50.000 tahun kita berdiri saja nanti. Ya, sanggup kita berdiri 50.000 tahun. Ya, coba tes itu berapa jam kita sanggup berdiri. Ya, 5 jam itu 8 jam. Ini 50.000 tahun. Kenapa tidak duduk? Ya, kenapa orang tidak duduk? Karena kalau duduk tenggelam oleh keringat. Kenapa? Karena dalam hadis katakan begitu panasnya karena matahari sejengkal dari kepala sehingga orang kepanasan lalu keringat itu bagaikan banjir. Kalau duduk tenggelam juga keringat. Paksa berdiri kita. Diri Bapak Bu. Ya, ibadah malam selama 50.000 tahun lamanya berdiri saja begitu. Sudahlah kelaparan, sudahlah kehausan, sudah apa lagi? Telanjang, sudah apa? Susah berdiri pula 50.000 tahun. Baru setelah itu, dibukalah oleh Allah mahkamahnya. Semua manusia ketika itu tidak ada yang berani angkat bicara. Ya. La yatakallamuna illa man azinallahu rahman. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali orang-orang yang memang ditunjuk oleh Allah. Nah, berbicara. Selebihnya tidak sanggup bicara di hadapan Allah. Di dunia dulu
ya mencerocos ngomong sana. Ya nyinyirnya bukan main itu di hadapan Allah. Tapi nanti tidak ada yang berani ya bicara di hadapan Allah. Illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Ya, dan perkataannya itu yang baik-baik. Siapa itu? Itulah Nabi Muhammad yang pertama nanti yang diberi izin oleh Allah untuk berbicara dari semua umat-umat nabi-nabi yang sudah lahir. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi nanti? Yaitu kita menghadapi namanya ya tahap yang berikutnya, yaitu yaumul hisab. Hisab. Apa itu hisab? Yaitu dihitung. Ya, dikumpulkan semuanya catatan amal kita yang elok dan buruk. Semuanya dihisab. Ya, dihisab. Satu persatu dihisab. Tapi nanti ada pula orang yang hisabnya hisaban yasiro. Ada hisabnya itu hanya formalitas saja, yang penting-penting aja. Tapi ada orang nanti semuanya dihisab. Semuanya dihitung itu. Sedetail-detailnya ya diteliti semuanya catatan itu. Ya kan? Itu yang disebut dengan yaumul hisab namanya itu. Nah, setelah itu apa lagi? Ditimbang lagi. Nah, sebelum ditimbang nanti manusia di dalam surah Al-Kahfi, coba baca. Ternyata setelah dilihat ya buku catatan tadi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lalu setiap orang nanti mengatakan, ambo menyangko, saya kira ini tidak dicatat oleh Allah. Padahal kita bercanda, ya bergurau, rupanya dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil atau yang besar, tidak ada yang tidak tercatat, terekam ya dengan rapi semuanya. Nah, kemudian baru ditimbang. Nah, ditimbang. Ya, di apa namanya? Ditimbang, ditampi manan atah, manan barik. Manan yang elok amal wa, manan buruk. Nanti ada orang yang memang berat amalan baiknya, ya sedikit amalan buruk. Ada juga sebaliknya, ya timbangan itu berat yang buruk, yang baiknya sedikit. Ada yang mungkin yang sama-sama beratnya nanti. Nah, kalau yang sama ini nanti apa yang memberatkannya? Itu ada nanti amalan-amalannya. Kemudian setelah itu lagi, tahap berikutnya manusia nanti ya menghadap, ya berjalan ke sebuah jalan namanya sirat namanya. Itulah jembatan. Kemudian yang lewat ya akan masuk ke dalam surga, yang jatuh itu masuk ke dalam neraka. Itulah ya perjalanan nanti akan kita lalui itu. Semuanya itu membutuhkan persiapan. Ya, membutuhkan persiapan. Nah, lalu persiapannya apa? Nah, itu yang penting itu. Ya, persiapan untuk ya menghadapi hari akhirat. Persiapan yang pertama yaitu persiapan kita harus berwasiat pertama dulu. Jadi sebelum kita menghadap ke alam akhirat itu kita harus memiliki wasiat. Apa maksudnya? Bagi seseorang, bapak atau ibu atau siapa saja, dia harus memberi berita kepada keluarganya. Waduh, utang piutang. Jadi tunggu dulu, sakit dulu. Ya, waduh, utang piutang di kampung atau daerah lain atau utang di bank, ya itu harus kasih tahu itu kepada keluarga kita, pada anak-anak kita. Ya, kita tahu, mak berutang ke saya nutu 1 juta. Mak berutang saya nutu 500.000. Utang-utang itu apa gunanya? Supaya nanti kalau kita ya meninggal, kita sudah terbebas dari hutang, ya supaya tidak menjadi beban kita nanti. Walaupun nanti ada orang itu orang soleh, banyak amal ibadahnya, tapi nanti ya dia nanti terhalang ya untuk masuk surga, sampai dia harus melunasi hutangnya dulu. Awak kira-kira tidak mau piti dong. Juga dibayar nanti, dibayar nanti dengan amal kita, dengan pahala kita. Boleh cukup, iya. Kalau tidak, maka sebagai gantinya dosa orang itu yang akan kita pikul. Itu utang.
orang yang mati syahid dalam hadis itu nyoba parang bayinya umpamanya ke Gaza atau payu parang membela Islam itu enggak itu. Matinya kan orang mati syahid itu kan ya masuk surga. Itu ayat yang dibaca di Imam tadi. Jangan kamu kira orang yang mati itu, orang yang terbunuh itu mati tetapi mereka itu hidup. Itu maksudnya orang yang mati syahid. Setiap orang yang mati syahid jemaah itu masuk surga. Tapi kalau dia masih punya utang di dunia dulu, dia padahal dia syuhada, ya dia syahid, maka apa? Dia terhalang dulu masuk surga. Bayar hutang dulu. Nah begitu, orang syuhada itu. Makanya kita ya di dunia ini kalau ada utang, nah dijalin itu, dibayar utang tadi. Kalau utang ke bank kan mungkin lagi sandang enggak. Kalau mati Anda bayar, mati orang tadi datang orang bank ke rumah itu. Pak, Bu. Orang kayak apa utang kok berapa? Sekian 50 juta ya katanya. Bayar ya, enggak dong bayar dong. Masih tasur rumah lo. Ya, kalau di bank. Tapi kalau mau utang punya kau orang, ya orangnya jauh bagaimana kan itu kan? Nah, itu. Makanya ya berhutang tuh boleh berhutang itu, tapi harus dibayar. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda kematian, maka itu kita disuruh untuk ngasih tahu sama keluarga kita. Ya, amai berhutang ke sino, berapapun utangnya, lain mungkin serupiah itu, ya 1.000 itu, tetap karena utang tetap utang. Nah, apalagi piutang juga harus dikasih tahu. Ya, sianu tu berhutang kama, itu lagi tahu tuh ke anak-anak. Ya, itu ya perintah agama itu. Ya, supaya apa? Supaya perjalanan kita menghadap akhirat itu lempang, ya, lurus, ya, tidak memberatkan kita. Nah, kemudian apa lagi? Nah, berwasiat, boleh berwasiat umpamanya ama apa kalau meninggal nanti ini tolong cari buya tua, suruh buya tu yang menyolatkan ama bapak. Nah, itu boleh, ya kan? Ya, mencari orang yang paling soleh untuk menyolatkan kita. Itu cadiaknya ya Presiden pertama Soekarno itu Pak itu. Nyo masukkan Buya Hamka ke penjara. Kemudian dipanggilnya Buya Hamka. Buya duduk jadi kursinya tagak kakinya di meja. Para kakasanya ke Buya Hamka. Tidak, Buya Hamka dimasukkannya ke penjara. Tapi di saat nyo akan meninggal, nyoba amanat pesan. Kalau ambo nanti meninggal, tolong yang menyolatkan ambo si Hamka. Buya Hamka. Tahu juga kan apa diminta walaupun model itu perlakuannya ke Buya Hamka tanpa ada sebab Buya Hamka dimasuk penjara, datang Buya Hamka ya ketika Soekarno meninggal itu datang Buya Hamka yang menjadi imam. Nah itu berarti apa? Soekarno kok membaca ya tahu jadi apa? Wah memang kita wasiat ya jadi boleh wasiat. Panjang saya umpamanya Buya saya imamnya kan, nah itu amanat atau bermanat ya kalau Pak nanti meninggal, Pak Ibu meninggal nanti sholatkan umpamanya di masjid yuk, dan di rumah seketik orang menyolatkannya, sholatkan pada Pak di masjid ya, semakin banyak orang menyolatkan, wah semakin ya, banyak ya pertolongan yang akan diperoleh. Nah itu namanya berwasiat boleh. Itu pertama dulu. Yang kedua, menghadapi sakratul maut. Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan za'iqah, pedihnya, sakitnya, yaitu mati. Bahkan ada yang mengatakan sakitnya mati itu seperti binatang yang dikubak kulitnya idik-idik, kemudian dia asam gitu. Bara pakik-pakiknya itu enggak ya. Pedih, zaid. Nah, untuk menghadapi sakratul maut itu kita harus butuh persiapan. Butuh persiapan. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah bagaimana kita husnul khatimah, seperti yang khutbah tadi.
husnul khatimah, jangan su'ul khatimah. Ya, husnul khatimah itu ada tingkatannya. Husnul khatimah kalau ini mati dalam keadaan beriman, ya, tidak syirik, tidak musyrik, tidak munafik, nah, itu matinya itu husnul khatimah. Nah, di atasnya lebih tinggi sekali. Kalau nyo dalam hidupnya sholat, puasa, haji, zakat, kok syukur-syukur kalau mati dalam keadaan sholat, itu husnul khatimah ya. Tapi tidak selalu begitu. Lainnya sholat 5 waktu, yang haram lainnya tinggalkan, itu kan. Yang perintah lainnya kerajokan, yang tidak ada, ya, perbuatan-perbuatan larang, matinya itu bisa dikatakan husnul khatimah. Nah, lebih tinggi lagi adalah husnul khatimah orang yang mati dalam peperangan tadi. Nah, lebih tinggi lagi husnul khatimah adalah orang yang matinya yaitu dengan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin jarang mungkin awak mendengar orang itu enggak yang mati membaca la ilaha illallah. Tapi jangan dicap, "Nah, Pak, kau enggak husnul khatimah, Pak? Husnul khatimah." Enggak. Ya, mungkin yang pertama dan kedua dapat dia gitu. Tapi kalau ada orang wak saksikan wak lapihnya, ya, dengan baca la ilaha illallah, walaupun bariknya membaca itu sesuai hadis Nabi, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapannya yang paling akhir membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah pasti itu masuk surga. Pasti itu, Bu, masuk surga. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita sukses dalam sakaratul maut tadi? Pertama, ya, birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Ibu, itu perintah agama apa? Ibu, masih hidup ibu, orang tua masih hidup, tidak boleh. Baca caranya leh. Kalau meninggal masih ada. Pertama apa? Sambung silaturahmi dengan kawan-kawan orang tua tadi. Nah, birrul walidain. Yang kedua, perbanyak salawat. Ambo baru baca lo hadisnya baru. Ternyata kalau kita berselawat, ya, kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu malaikat datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kata malaikat, si Anu anak si Fulan, ya, berselawat kepada engkau. Pemerintah, Ambo, nama saya Zulazmi, berselawat saya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah saya namanya Munir, ibu Maniar. Setelah saya berselawat satu kali, malaikat datang ke Nabi Muhammad, kata malaikat, si Zulazmi anak si Munir anak si Maniar berselawat kepada aku. Ya. Apa gunanya? Ibu bertanya apa gunanya? Gunanya adalah dengan begitulah kita memperkenalkan ayah ibu kita kepada Nabi kita. Apa gunanya ayah ibu kita dikenal oleh Nabi? Kalau ibu kita, ayah kita dikenal oleh Nabi, maka ibu dan ayah kita nanti diberi syafaat oleh Nabi. Kalau tidak kenal, tidak semua nanti, ya, tidak semua, belum tentu semua umat Nabi Muhammad itu dapat syafaat. Kecuali adalah diantaranya orang yang rajin berselawat. Nah, itulah, Bu, cara kita, Bu, berbakti kepada orang tua di saat orang tua sudah meninggal. Berbanyak salawat untuk kita dan untuk ibu kita. Nah, jadi itu, ya, birrul walidain. Ya, nah, kalau bicara tentang birrul walidain, itu ayat dalam Al-Quran itu, ya, ada yang lebih khususnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada ibu bapakmu berbuat baiklah. Di dalam hadis apa lagi? Datang seseorang pada Nabi, ya Rasulullah, pada siapa aku yang harus pertama sekali berbuat baik? Baca Pak Nabi, ummuka, ibu. Summaman, kemudian kepada siapa lagi? Ya, ummuka, ibu. Summaman, pada siapa lagi? Ummuka, ibu. Nah, baru setelah itu summaman, baru kepada ayah. 3 kali, ya, 3 kali untuk ibu. Nah, berbakti kepada orang tua, ya, namanya birrul walidain. Nah, kalau tidak birrul walidain, kalau uququl walidain, durhaka kepada ayah dan ibu, ada hubungannya
dengan sakaratul maut ada. Orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya itu akan mempengaruhi ketika dia menghadap Allah. Mana contohnya? Kan ada kisah itu di zaman Nabi. Kisah sahabat yang bernama Alqamah ya Pak ya. Alqamah. Lihat kan Bu, Alqamah nak? Nah, itu kan kisah yang sudah masyhur itu. Ya, ahli ibadah Pak Bu. Rajin beribadah. Ya, lalu masuk katunya lah latibur masaji. Selalu dekat Nabi gitu itu. Itu sebelum kawin. Tapi setelah nikah, setelah kawin dia ya, lalu ibunya ndak dicaliaknya oleh. Ya, lagi lo jo istri, jo anak saja gitu. Ibu tinggal seorang. Bahkan dalam sejarah ada mengatakan itu diminta diutus oleh ibunya supaya Alqamah datang, tapi dia tidak datang. Alasannya ya sibuk mengurus keluarga. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, di akhir ayatnya, padahal itu orang soleh, sahabat yang soleh ini, ya ibadahnya tidak tanggung-tanggung. Tapi apa? Tidak bisa membaca la ilaha illallah. Ya, tidak bisa lapih nyawa tadi doh, ya dari badannya. Susah itu, susah membaca la ilaha illallah tadi itu. Lalu apa? Dikadukan oleh orang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Alqamah ya Rasulullah. Ya, oh masih dalam keadaan sakaratul maut itu, tidak bisa membaca la ilaha illallah. Anda langsung Rasulullah datang doh. Ya, disuruh oleh Rasulullah sahabatnya Ali bin Abi Thalib pun salah. Ali, coba engkau tengok itu Alqamah tadi. Ya, pergilah Ali ke sana. Ya, pergi Ali ke sana, dilihat oleh Ali, diajar oleh Ali, bacalah Alqamah, ya la ilaha illallah, supaya engkau ringan perjalananmu. Tidak bisa aja baca. Kemudian Ali bin Abi Thalib kembali kepada Rasulullah. Ya, lapor ya Rasulullah, bagaimana? Tidak bisa ya Rasulullah. Padahal Ali itu sahabat yang sudah dijamin juga diberitakan masuk surga, mengajarkan, mentalkinkannya membaca la ilaha illallah, tidak jadi baca dulu. Nah, lalu Rasulullah lah datang Rasulullah. Nah, dicaliak dari Rasulullah Alqamah tadi. Ya, dicaliak oleh Rasulullah Alqamah tadi. Ya. Lalu Rasulullah, karena Rasulullah Nabi, ya, dia dapat wahyu gitu. Tahu Rasulullah, rupanya Alqamah punya masalah dengan ibu. Lalu kata Rasulullah ya, kepada sahabat, coba cari ibunya. Carilah dari sahabat ibunya tadi. Ya, sampaikan, ibu, sialkan Alqamah anak ibu dalam keadaan sakaratul maut. Kalau dia bisa membaca la ilaha illallah, ya, mohon ibu datang. Tadi oleh ibu anak. Tidak, ampun tidak akan mencari Alqamah. Bah itu, karena Alqamah itu ya, tidak perhatian, tidak peduli jangan boleh. Nyolah sibuk jo bini saja, sibuk jo anak saja kata Alqamah tadi. Kemudian melapor sahabat tadi, gimana? Ya ibu itu tidak nama. Lalu disuruh oleh Rasulullah, minta ibu itu datang maafkan. Tidak. Nah, kalau begitu kata Rasulullah, dah kita kumpulkan kayu, dibakar Alqamah kok, dibakar. Daripada dibakar di akhirat nanti dibakar di dunia. Ya, daripada menderita di akhirat, bagus menderita dia di dunia ini, dibakar. Yuk. Sahabat-sahabat mencari kayu, kemudianlah tonggok kayu, kemudian dikasih berita sama ibunya. Ibu, kata Rasulullah, karena ibu tidak mau memaafkannya, ya biarlah dia diazab di dunia ini, ya daripada diazab di akhirat. Kalau Rasulullah mengajarkan berarti ya dengan dibakar di dunia itu, dia nanti tidak dibakar lagi di akhirat. Itu hukuman ya dunia namanya. Nah, lalu apa? Mendengar kata-kata seperti itu, ya ibunya muncul kasih sayang kembali. Nah, dicaliaknya oleh Alqamah, ya dia tidak tega kalau anaknya Alqamah akan dibakar, lalu dimaafkan. Sudah baru ibunya mengatakan, saya maafkan anakku Alqamah ya Rasulullah, maka Alqamah membaca ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Alqamah meninggalkan dunia ini dengan kalimat tauhidnya tadi. Tadi hadis kita baca, karena akhiru kalami la ilaha illallah
dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah masuk surga. Banda kamu masuk surga al-kamaru, amalnya banyak sebelumnya. Sahabat Nabi yang rajin itu kan, cuman terhalang sedikit. Ya, kenapa? Karena itu hubungan dengan ibunya. Jadi artinya Bapak Ibu, ya, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Jangan sampai ada anak tidak bertegur sapa dengan orang tuanya. Saya pernah berhadapan dan melihat orang seperti ini. Bertahun-tahun dengan ibunya tidak bertegur sapa, bermusuhan dengan ibunya, bayangkan tuh. Ini kan anak apa ini namanya? Anak durhaka namanya. Ibunya dilawannya tidak bertegur sapa, serumah tapi tidak tegur sapa dengan ibunya, dengan bapaknya. Nah, ini namanya adalah uququl walidain namanya, durhaka kepada ibu, durhaka kepada orang tua. Nah, jadi itu untuk memudahkan kita di dalam melepaskan nyawa kita dari badan ini nanti, maka perbaikilah hubungan kita dengan orang tua kita. 3, yaitu setelah manusia meninggal nanti, maka manusia di dalam hadis katakan setiap orang yang sudah dikuburkan, ya, 6 langkah orang, ya, yang menguburkan pulang meninggalkan kubur, nanti datanglah malaikat yang bertanya nanti itu. Datang malaikat nanti dengan beberapa pertanyaan dan soalnya itu sudah bocor. Beda dengan ujian kita sekarang itu. Soalnya belum disampaikan. Kalau ini tidak, pertanyaan nanti kita di dalam kubur itu sudah bocor. Apa pertanyaannya, Bu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma imamuka, siapa imammu? Ini apa gini? Ya, ada apa? Gampang itu mapalnya. Ya, kalau tanya ada Tuhan, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa imammu? Al-Quran. Kan gitu kan? Tapi walaupun apa, mana di dunia kok alun tentu kan bisa menjawab dengan lancar di dalam kubur nanti lah. Kan itu. Nah, oleh karena itu, ya, itu pertanyaan itu. Kalau lolos, ya, bisa menjawab, maka ya dapat keringanan. Kalau enggak, ya susah. Nah, apa yang bisa meringankan kita Bapak Ibu di dalam kubur, yang bisa kita memudahkan membaca, menjawab pertanyaan mereka tadi, di antaranya adalah, yaitu kita disuruh oleh Nabi kita setiap malam itu kita dari maghrib ke isya atau dari isya menjelang tidur, rutinkanlah setiap malam itu membaca surat Al-Mulk. Rutinkan tuh. Kalau ingin kita bebas, selamat dari pertanyaan malaikat ya di dalam kubur itu, maka rutinkan setiap malam itu membaca surat Al-Mulk. Ya kan, yang awalnya kan tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakallazi biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Mulk itu. Rutinkan itu Bu itu. Tiap malam ya, tiap malam. Nah, kalau perlu dihafal ya. Kalau apa mungkin bareng enggak baca itu. Tiap malam itu baca surah Mulk tadi. Nah, sudah itu baru nanti baca surah-surah lain. Malam bacanya, enggak pagi, malam. Itu dalam hadis. Nah, kalau kita membaca surat itu tiap malam, insya Allah nanti kita akan ya mudah menjawab pertanyaan tadi. Karena di dalam hadis juga dikatakan kubur itu saban hari itu memanggil-manggil kita. Ya, ada 5 panggilan kubur itu setiap hari. Cuman kita tidak mendengarnya. Kok mendengarlah kita apa yang dipanggil oleh kubur itu, mungkin tidak makan dengan nasi gitu. Ya, itu hadis itu. Hadis sahih itu. Ya, setiap hari ya 5 kali, berarti ya subuh, zuhur, maghrib, isya, ya dipanggil oleh malaikat. Apa panggilan? Wahai ya calon penduduk kubur gitu. Apa kata kubur pertama? Ana baitul wahdah. Aku ini adalah tempat kesendirian. Ya, kubur ini adalah tempat kamu sendirian nanti. Di dunia kamu bisa bersama-sama. Ya, tapi di kubur kamu sendirian, kata kubur itu. Sendirian. Lalu apa?
fattakhizu, maka ambillah, jadikanlah, yaitu Al-Quran itu sebagai temanmu. Jadi kalau ingin berteman Bapak Ibu di kubur nanti, apa teman kita? Al-Quran. Bagaimana menjadikan Al-Quran teman? Tidak dibawa mati Al-Quran itu. Mana kepada anak, tolong ya masukkan Al-Quran ketek ke dalam kubur mak deh. Nah kan itu loh. Tapi apa? Kita baca Al-Quran, ya, kita telaah Al-Quran, kita dalami isi Al-Quran, kita amalkan Al-Quran tadi. Itu yang akan menjadi teman kita nanti. Jadi sahabat kita yang paling setia nanti adalah itu Al-Quran. Karena apabila mati seseorang, kata Nabi adalah yutsba'ul maitatu salasah. Setiap jenazah mati dibawa nanti ke kuburannya 3 yang mengikutinya. Pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, yaitu hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, amalnya. Fayarji'u isnan, kembali 2. Apa yang 2? Yaitu ahluhu wa maluhu. Waya buka wahid, tinggal yang 1. Apa itu? Amaluhu. Nah, amal itu lah baca Al-Quran. Hanya Bapak Ibu, jangan sampai kita berhenti membaca Al-Quran. Baca Al-Quran terus. Nah, baca Al-Quran itu yang paling baik kapan? Yaitu malam hari dan subuh. Siang boleh baca boleh, tapi yang paling afdal, yang paling bagus adalah itu di malam hari. Habis maghrib sampai isya, dari isya sampai subuh. Habis subuh kita baca pula Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, 1 huruf Al-Quran kita baca, dapat pahala yang 1. Itu kalau kita tidak sholat. Kalau dalam sholat kita 1 huruf kita baca, pahalanya 50. 50. Ya, itu tadi imam membaca surat itu. Berapa itu huruf itu? Kok beda Ustaz itu? Beda, itulah. Membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran yang paling afdal, yang paling terbaik adalah ketika sholat. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sholat sendirian, dan ayatnya inna a'taina kal kautsar pendek-pendek. Kalau apa Pak Ji, ayat wadduha watin itu kan sholat sendirian atau sunat, itu dibaca. Kalau jumlah hurufnya banyak kan itu, semakin banyak kalilah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim saja itu 19 huruf itu, kali 50 berapa itu? Berat matematika Pak ya. 50 kali 9 balik 95 ya, 950 950 ya. Itu bismillah sebaru itu Pak Haji itu. Itu kita dapat waktu sholat. Tapi kalau di luar sholat bismillahirrahmanirrahim berapa? Ya 10 kali 9 balik. Mana cak? Ketika sholat. Kalau kita sebagai makmum bagaimana Ustaz? Sama aja. Pak Imam tadi baca ayat, kita mendengar itu. Pak Imam dapat 1 huruf 50, ya kita mendengar dapat 50. Semakin panjang bacaan dibaca oleh imam, semakin nikmat kita. Apalagi kalau sholat subuh di hari Jumat. Rakaat pertama surat Sajadah, rakaat kedua surat Al-Insan. Ya, menikmati kita. Kenapa? Banyak ayatnya. Jangan dicari imam dan suku pendek-pendek bacanya. Ya, wal asri na atayna kal kautsar gitu. Nah, itu senang Pak. Ya, rugi Pak sebenarnya kan. Nah, jadi itu. Yang kedua apa lagi? Kata kubur, ana baitul zulma, aku ini rumah kegelapan. Ya gelap. Kubur itu tidak bisa pakai lampu listrik, gelap. Ya, tidak bisa pasang lampu ke dalam, tidak bisa. Ana baitul zulma, gelap. Fanawwiruni, kata kubur. Ya, maka terangilah aku dengan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Ya, salat malam, salat tahajud itu adalah merupakan lampu penerang di dalam kubur. Yang ketiga, ya, aku adalah rumah tanah. Ana baitut turab. Aku ini rumah tanah. Ya, rumah tanah enggak RSSSS ukuran 1 kali 2. Ya, tidak ada kasurnya. Tapi kata kubur, bawalah kasur kamu, bawalah bantalmu. Apa itu? Kasur dan bantalnya yaitu amal soleh. Amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang kita kerjakan
baik menurut Al-Quran, baik menurut Sunnah, soleh, baik, gitu. Sesuai menurut perintah Allah, sesuai menurut perintah Rasul. Itu yang menjadi bantal nanti, itu yang menjadi selimut kita, itu yang menjadi kasur kita nanti. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Aku ini adalah rumah tempat binatang berbisa. Ada ulanya dalam kubur itu nanti, ada cacingnya, ada kalanya, segala macam. Semua binatang-binatang berbisa itu ada dalam kubur itu. Tapi kata kubur apa? Maka ya selamatkanlah dirimu ya dari binatang-binatang berbisa itu dengan banyak membaca basmalah, banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itulah nanti sebagai yang akan bisa menyelamatkan kita dari gigitan binatang-binatang yang berbisa di dalam kubur. Nah, yang kelima, ya, aku adalah tempat baitus su'al. Aku ini tempat pertanyaan. Ya, pertanyaan itu malaikat mungkar dan nakir itu. Kalau yang tidak dapat ditanya, di dalam hadis katakan nanti orang itu dipalu dengan palu godam yang besar, sehingga bumi ini pun bisa bergoncang karena kuatnya ya pukulan daripada malaikat yang orang yang tidak bisa menjawab tadi. Tapi kata kubur, maka jawablah pertanyaan itu nanti dengan banyak membaca kalimat la ilaha illallah, membaca kalimat tahlil. Bacakan itu, selalu baca ya la ilaha illallah dimanapun kita duduk ya. Kalimat-kalimat thayyibah itu kan banyak. Subhanallah itu afdal, bagus. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah astagfirullah, itu bagus kita baca semuanya. Tapi yang lebih bagus, lebih afdal lagi adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Nah, itu yang akan menyelamatkan kita nanti ya dari pertanyaan malaikat-malaikat tadi itu. Nah, itu persiapan kita ya ketika kita di dalam kubur. Karena ketika di dalam kubur itu kita tidak bisa lagi beramal ya, putus amal kita ya. Di dunia inilah kita beramal. Kalau di dalam kubur nanti kita hanya menunggu saja lagi. Nah, ada orang nanti yang ketika dia dalam kubur tapi dia masih mendapat transfer amal. Tidak piti dah bu, amal ditransfer nanti gitu. Tapi ada orang nanti putus. Nah kata Nabi, iza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasin. Apabila mati seseorang itu putus semua amalnya. Tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, tidak bisa ke masjid, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa zikir, tidak bisa berdoa, tidak bisa sholat tahajud, ya, dan tidak bisa semuanya. Ya, nah itu pemutus. Nah ada orang nanti memang, iya, apa yang akan dapat dia itulah ya apa yang diamalkannya selama ini. Tapi ada pula orang yang dapat aliran nanti. Orang tidak putus amal tapi dia dapat kiriman amal. Apa itu? Pertama, sedekah jariah. Nah, sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Kita keluarkan harta kita, uang kita untuk bangun masjid, bangun musala, madrasah, sekolah, ya jalan atau irigasi. Selama itu dimanfaatkan oleh orang, nah, itu mengalir pahalanya terus. Ya, lah beratus tahun pun dia dalam kubur, ya, lah hancur lebur tulang-tulangnya, tetapi dia dapat aliran. Apa gunanya aliran pahala tadi? Itu yang akan menerangi paha kuburnya nanti. Dia tidak akan merasakan siksa kubur, sempitnya kubur. Kenapa? Karena dia dibantu oleh ya transfer pahala tadi gitu. Nah, yang kedua apa lagi? Yaitu ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Nah, doa anak soleh ya 5 kali dalam sehari semalam anaknya doa terus. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa terus. Ya kan? 5 kali. Ya. Mungkin ditambah pula doa-doa lain, didoakan terus. Sambil jalan anaknya berdoa aja, ya Allah, lapangkanlah kuburan ayah ibu ambo, ampunilah mereka itu. Nah, tambah lagi kan? Nah, itu nanti akan dapat ya meringankan ya di dalam kubur tadi. Jadi ada 3 ya, berarti harta
ilmu anak. Nah, untuk menjadi anak yang soleh itu tentu ya itu tidak tidak gampang itu. Harus ada perjuangan, harus ada usaha. Ya, maka bagaimana kalau udah mendapatkan anak yang soleh itu sudah nikmat itu. Nah, terakhir Bapak dan Ibu, ini ada kisah nyata ini. Ada seorang doktor, guru besar itu ya, guru besar di Bandung. Ya, dia membuat buku, isi bukunya adalah bagaimana cara memplanning ya supaya nanti mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah anak di planning. Ini caranya. Ini cara mengatur keuangan segala macam gitu. Ya, karena dia sukses. Ya, dan buku itu laris dibaca oleh orang lain. Anaknya ada bertiga sukses. Jadi setelah dia sukses melakukan teori itu, lalu dikarangnya buku. Tapi apa terjadi, Bu? Ketika istrinya sakit ya di Bandung, anaknya satu di Amerika, satu di Australia, satu di Inggris, kerja, dosen dan segala macam. Ketika istrinya sakit, dipanggil anaknya ketiga-tiganya, pulanglah nak, mamamu sakit. Lalu apa kata anak tadi? Papa, saya tidak bisa pulang karena pekerjaan banyak. Satu lagi, papa tidak bisa pulang karena tugas banyak mengajar. Satu lagi baru dapat pekerjaan. Ya, padahal di saat istrinya sedang membutuhkan kehadiran anaknya, tapi anaknya ya yang sudah sukses di luar negeri itu tidak bisa pulang, kecewa dia. Akhirnya apa? Buku yang sudah laris sekian ribu eksemplar itu, yang isinya adalah bagaimana ya merancang masa depan anak sehingga anak nanti tamat kuliah sudah punya rumah segala macam itu, ya ditariknya oleh kembali buku tadi. Bukuku yang menyaksikan anak ambo katanya. Ya kan? Nah, ternyata apa? Salah teorinya. Ya, kenapa? Karena bagi seorang ibu bapak adalah di saat ibu bapak sakit, kehadiran anak itu yang paling penting. Kondaknya lebih mementingkan ya kerjanya itu. Nah, jadi dia mengatakan bahwa saya sudah membuat buku yang sesat katanya. Maka buku ini ya harus ditarik kembali. Jadi nampak Bapak Ibu muda ya bahwa untuk mendidik anak yang soleh itu ya tidak perlu pakai teori-teori yang logika-logika, tapi ikuti aja aturan Nabi. Ya, ajak mereka kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Nabi, ya sopan santun, adab segala macam. Ya, kemudian insya Allah mereka akan menjadi anak yang soleh. Jadi itu baru ya 4 baru persiapan kita. Ya, ada sekitar 3 lagi. Jadi untuk menghadapi akhirat itu ada beberapa persiapan. Persiapan pra mati itu meninggalkan wasiat, kemudian persiapan sakratul maut, berbanyak baca tahlil, kemudian berbaik pada orang tua, kemudian persiapan menghadapi pertanyaan malaikat, itu persiapannya baca surah Al-Muluk, kemudian persiapan di dalam kubur itu adalah sedekah, ilmu, anak yang soleh, baca Al-Quran, ya sholat malam, kemudian perbanyak baca bismillah. Kemudian apalagi tadi itu ya itulah itu yang sampaikan. Nah, itulah dulu ibu-ibu bapak ya, mudah bermanfaat kita semuanya ya, mudah-mudahan kita persiapkan ya kehidupan kita yang akan panjang di akhirat itu nanti dengan persiapan seperti tadi itu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.